perkenalkan, nama saya Pila Marina Yuwana dengan 3 digit terakhir 123 dari kelas PTI 2025D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah Sistem Operasi minggu ke-11 tentang rangkuman 2 artikel yang berisi mengenai apa itu deadlock serta solusinya menggunakan algoritma Banker. Nah, pada bagian yang pertama, kita akan memahami masalah tentang deadlock. Pertama-tama, mari kita mulai apa itu deadlock. Secara sederhana, deadlock itu adalah kondisi di mana sekumpulan proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya, sehingga sistem berhenti total. Nah, bayangkan sebuah jalan satu arah yang sempit di mana ada 2 mobil bertemu dari arah yang berlawanan. Tidak ada yang bisa maju dan tidak ada yang bisa mundur. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah jika salah satu kendaraan bersedia mundur agar sumber daya dalam hal ini bisa jalan dan dialokasikan kembali. Nah, agar deadlock terjadi ini ada 4 kondisi yang harus terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama, mutual exclusion. Yang dimana mutual exclusion ini hanya ada satu proses yang bisa memakai sumber daya pada satu waktu. Kemudian yang kedua adalah hold and wait, dimana proses menahan satu sumber daya sambil menunggu sumber daya lain yang dipegang proses lain. Kemudian yang ketiga, no preemption, yang dimana sumber daya tidak bisa diambil paksa, yang berarti hanya bisa dilepas secara sukarela. Dan yang keempat atau yang terakhir itu circular wait, di mana ini terjadi ketika rantai melingkar antar proses yang saling menunggu. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi the Banker algorithm. Nah, untuk menghindari kondisi berbahaya tersebut atau kondisi berbahaya yang telah saya sebutkan tadi, kita menggunakan algoritma Banker, yang dimana algoritma ini itu dikembangkan oleh Edgar Dijkstra yang berfungsi untuk memastikan sistem selalu berada dalam keadaan aman atau safe state sebelum memberikan sumber daya kepada proses manapun. Nah, di sini itu ada 4 komponen utama yang dapat kita kelola di sini. Yang pertama, available, yakni berapa banyak stall 11, 20, 25, available ini berapa banyak stok sumber daya yang kita miliki saat ini. Kemudian yang kedua ada max, berapa kebutuhan maksimal untuk setiap prosesnya. Lalu yang ketiga ada allocation, yang dimana allocation ini adalah berapa yang sudah dipinjamkan. Dan yang terakhir atau yang keempat ini ada need, yakni berapa sisa yang masih dibutuhkan oleh proses tersebut. Nah, pada bagian yang berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja algoritma step by step-nya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi setiap kali ada permintaan atau request, sistem akan melakukan simulasi. Yang pertama, sistem itu akan mengecek apakah permintaannya tidak melebihi sisa kebutuhan, yakni need, dan tidak melebihi stok yang ada, yakni available. Kemudian berikutnya, jika oke, sistem akan melakukan alokasi sementara dan menghitung ulang status keamanannya. Kemudian yang ketiga, jika ditemukan urutan eksekusi yang aman atau safe sequence, itu permintaannya akan dikabulkan. Namun, jika beresiko menyebabkan deadlock, permintaan tersebut akan ditolak. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yakni penutup, closing. Nah, sebagai kesimpulannya, dari materi yang telah saya sampaikan, algoritma Banker ini memastikan bahwa permintaan sumber daya hanya akan disetujui jika sistem tetap dalam keadaan aman setelah alokasinya dilakukan. Nah, hal ini juga sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem operasi yang kita gunakan sehari-hari. Sekian juga yang saya paparkan atau saya presentasikan. Jika terdapat salah kata atau hal yang menyinggung audiens, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian yang telah
Terima kasih juga atas audiens yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.